Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa Febrianti dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas Palembang Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat irisan kerucut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dengan mata kuliah Geometri Analitik Data. Mari kita masuk kepada tutorial cara membuat irisan kerucut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, yang pertama di sini kita sudah membuat aplikasi GeoGebra, lalu setelah itu kita ubah menjadi 3D terlebih dahulu dengan cara klik titik 3 ini. Lalu dia akan muncul tulisan 3D grafik, klik pada 3D grafik dan nanti grafiknya akan berubah menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah kerucut dengan cara klik Geometric Solid Tools pada toolbar. Lalu kita pilih cone. Di sini kita akan membuat titik pusat alas terlebih dahulu. Lalu kita klik bagian tengah titik pusatnya. Setelah itu kita buat titik puncak kerucut. Lalu di sini akan muncul radius atau jari-jari. Di sini saya tuliskan 4. Lalu klik OK. Nah, di sini kerucutnya sudah muncul ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah kerucut dengan alas. Nah, ini alasnya itu berjari-jarikan 4. Lalu tinggi kerucutnya atau titik puncaknya itu berada pada titik 5. Selanjutnya, di sini kita akan membuat bidang yang akan mengiris kerucut ini dengan cara kita akan menggunakan Plane Tools pada toolbar. Lalu kita klik Plane Tools 3 point. Di sini akan saya letakkan untuk titik pertama di sini, lalu titik keduanya di sini, dan yang terakhir titik ketiganya itu saya letakkan di sini. Nah, di sini sudah terlihat untuk yang warna biru muda itu adalah bidangnya. Nah, tetapi bidang ini belum mengiris kerucutnya. Kita hiddenkan dulu titik-titik yang lain. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat bidang biru muda itu mengiris kerucut dengan cara kita klik bagian ini, lalu pilih intersect to two faces. Nah, di sini kita klik bidangnya, lalu kita pilih kerucutnya. Nah, di sini bidangnya itu sudah mengiris kerucutnya. Di sini kita akan melihat irisan bidangnya melalui dua dimensi. Yang pertama itu klik bidang, lalu pilih Create to Diffuse from P. Di sini sudah muncul nih teman-teman tampilan untuk dua dimensinya, bentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan mencari kurva lingkaran ini dengan ukuran-ukuran yang lain. Caranya kita akan menggunakan slider tool. Nah, kita klik pada titik 3 ini, lalu kita menggunakan tampilan grafik 2. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan slider tools. Kita klik slider tool, lalu kita pilih yang slider. Nah, kita klik di sembarang tempat pada grafik yang kedua. Nah, di sini minimumnya kita ubah menjadi 0, lalu slidernya kita ubah dari horizontal menjadi vertikal. Lalu klik OK. Di sini kita paskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah titik baru. Nah, titik baru yang kita buat ini itu nanti akan menggerakkan slider tools yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya itu kita inputkan F sama dengan
0, 0, E kecil. Lalu klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa titik F-nya itu sudah bisa digerakkan oleh slider tool. Selanjutnya kita akan membuat vektor dengan cara klik line tools pada toolbar lalu klik vektor. Nah, lalu kita klik titik pusat dari alas kerucut. Kita hubungkan dengan titik F. Selanjutnya kita akan mentranslasi bidang yang ini, yaitu kita input, tuliskan translasi atau translate, lalu kita pilih yang objek dan vektor. Nah, untuk objeknya tadi adalah P, lalu untuk vektornya tadi yaitu bisa dilihat, lalu kita klik enter. Kita sudah mentranslasi translasi dari si bidang P tadi. Kita hiddenkan dulu bidang P-nya. Kita akan mengiris bidang yang baru, intersect to surfaces, lalu klik bidang dan juga kerucutnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan irisan dari kerucutnya. Nah, di sini kita tahu ya teman-teman, untuk irisan kerucut yang berbentuk kurva lingkaran itu dia sejajar dengan si alasnya dan juga titik puncaknya. Nah, di sini coba kita lihat irisannya itu dalam bentuk 2 dimensi ya teman-teman. Sudah terlihat bahwasanya irisannya itu berbentuk lingkaran. Selanjutnya di sini kita akan membuat yang kerucut berbentuk kurva elips. Pertama kita tutup terlebih dahulu untuk gambar 2 dimensinya. Nah, di sini pada bentuk-bentuk kurva-kurva yang lain kita tetap akan menggunakan slider tool ya teman-teman. Nah, di sini kita klik slider, lalu kita klik sembarang tempat pada grafik 2. Nah, di sini kita menggunakan sudut atau angles. Untuk sudutnya itu tetap. Lalu untuk slidernya itu dari horizontal kita ubah menjadi vertikal. Lalu kita klik OK. Di sini kita atur terlebih dahulu untuk slider toolnya. Selanjutnya kita akan memilih line tool, lalu kita pilih line. Di sini pada contoh saya letakkan titiknya itu pada sumbu Y. Selanjutnya di sini kita akan merotasikan bidang yang biru muda ini atau bidang P aksen. Dengan cara di sini kita inputkan rotasi atau rotated. Kita klik, kita tuliskan rotated. Lalu kita pilih yang object, angle, dan juga axis of rotation. Nah, di sini untuk objeknya itu tadi P aksen. Lalu untuk angles-nya atau sudutnya itu alpha. Lalu untuk axis of rotation-nya tadi yaitu dilambangkan dengan G kecil. Di sini kita akan hiddenkan dulu untuk bidang yang lama atau yang P aksen tadi.
Lalu di sini kita akan membuat irisannya dengan klik intersect two surfaces. Kita klik bidang dan juga kerucutnya. Nah, di bidang kerucut ini kan bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya tidak ada irisan yang berbentuk elips. Nah, kalau elips itu kan irisannya dia tidak memotong si alas. Nah, bentuk elips itu bisa kita ciptakan dengan cara kita mengatur si slider tool-nya ini. Nah, gini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini kita bisa menemukan atau bisa melihat bahwasanya ada bentuk irisan elips pada kerucut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan melihatnya dalam versi 2 dimensi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, versi 2 dimensinya dia akan membentuk elips. Elipsnya ini bisa kita atur dengan menggunakan slider tool-nya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini kita akan membuat irisan kerucut yang berbentuk parabola. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwasanya kalau irisan kerucut berbentuk parabola, dia itu memotong si alas dari si kerucutnya. Nah, ini nih teman-teman. Nah, bisa kita atur di slider tool-nya tadi dari bentuk elips menjadi parabola seperti ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat dalam versi 2 dimensinya bahwasanya irisan kerucut berbentuk parabola itu dia memotong si alas kerucutnya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita sudah bisa membuat irisan kerucut berbentuk parabola. Selanjutnya di sini kita akan menggambarkan irisan kerucut berbentuk parabola. Nah, untuk membuat irisan kerucut berbentuk hiperbola ini, kita akan menggunakan kerucut dalam bentuk lain, teman-teman. Nah, di sini kita hiddenkan dulu si kerucutnya ini dan juga segmennya juga. Nah, di sini kita akan membuat kerucut yang sama seperti yang tadi. Tetapi untuk kerucut pada bagian ini kita membuatnya terbalik. Nah, lalu kita klik on. Setelah itu kita pusatkan titik tengah alasnya itu di atas, lalu titik puncaknya itu di bawah, di tengah-tengah kurva garis ini. Lalu kita ambil jari-jarinya itu 3, jadilah kerucut seperti ini. Selanjutnya kita akan merefleksikan kerucut ini dengan cara klik transformation tools, lalu klik reflect object inline. Pilih objeknya yaitu kerucutnya, lalu tekan garisnya berupa garis X. Nah, di sini kita sudah dapatkan refleksi dari si kerucutnya. Nah, jadi untuk yang hiperbola nanti irisannya itu dia akan menyentuh kedua kerucut ini. Dia akan mengiris kedua. Di sini kita hiddenkan dulu beberapa titik-titik yang ada di sini. Selanjutnya ini kita atur bidangnya agar dia menyentuh si kerucutnya tadi. Nah, lalu kita buat irisannya dengan menggunakan intersect two surfaces. Nah, di sini nanti dia akan muncul irisannya yaitu berupa garis biru. Di sini kita klik bidang dan juga kita klik si kerucutnya agar muncul garis biru seperti ini.
Lalu di sini kita atur agar si bidangnya ini menyentuh kedua kerucutnya ini. Seperti ini. Seperti tadi, untuk memulihkan irisan pada kerucut yang bawah, kita klik Insert to Surfaces, lalu klik bidang dan juga kerucut yang bawah. Nah, di sini bidangnya itu sudah mengiris kedua bagian kerucut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan melihat irisan pada versi 2 dimensi. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya irisan kerucut yang terakhir ini berbentuk hiperbola. Dia jarak antara kerucut atas dan kerucut bawah itu irisannya itu jaraknya itu sama teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita besar kecilkan dengan menggunakan sliders tool. Demikian penjelasan saya mengenai pembuatan irisan kerucut pada aplikasi GeoGebra. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun siapapun yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.